Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan Alfan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sudah sarapan? Sudah. Di pastinya ya. Sudah. Oke, sebelum mulai akan Mr. Absensi. Sambil Mr. Absen, silakan Anda semua menyiapkan alat tulis dan tabletnya di atas meja masing-masing. Aisyah, Alfat, Aprilia, Hafsa, Izhar, Hadir. Mayuni, Haikal, sudah sehat Haikal ya. Yusri, Hadir. Nur Amalia, Nur Aisyah, Nurul, izin, Nurul Azmisa, Nur Sima, Nur Safwana, Nur Hidayah, Putri, Sahira, Safika, sakit, Syarul, sakit juga, Rizka, Rosliana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang sedang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Amin. Oke, Anda, hari ini tanggal 12 November tahun 2022, yang mana tepat 2 hari yang lalu ya, yaitu pada tanggal 10 November tahun 2022 kita sudah memperingati hari apa? Pahlawan. Siapa pahlawan favorit Anda? Simpan dulu di kepala masing-masing, nanti akan jadi nama kelompok masing-masing. Oke, seperti biasa silakan untuk absensi Mister di file drive untuk scan barcode yang ada di papan tulis. Yang belakang silakan bisa sambil di zoom atau mendekat. Oke, sudah? Sudah. Oke, Alfan, silakan. Sudah ya? Oke. Pertama, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Mister akan review dulu materi pembelajaran yang harus kita miliki sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru. Yang pertama apa? Teman-teman masih ingat tidak? Anda masih ingat tidak terkait pola bilangan? Bilangan ada bilangan apa aja? Pola bilangan Wajib. Pola bilangan ada lagi kelipatan 2, ada lagi selisih 3, dan seterusnya. Banyak ya contoh pola bilangan. Di kehidupan sehari-hari juga banyak yang menerapkan pola bilangan. Kemudian materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika, yang mana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 1 tahun berapa ya? Kalaupun kita menabung di bank juga bisa, nanti ada bunga dan lain-lain. Kemudian kemarin kita ingat nggak terjadi apa tuh yang maghrib sebelumnya? Nah, gerhana sudah dihimbau oleh sekolah untuk kita melaksanakan sholat gerhana. Nah, menghitung gerhana dan tahun kabisat juga melalui pola-pola yang sudah ada dihitung dan bisa kita prediksi. Kira-kira hari apa gerhana gitu ya, tentunya dengan badan-badan yang sudah diakui di pemerintah Indonesia maupun di dunia. Seperti itu ya. Oke, kompetensi dasar pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita harus mampu mengeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Untuk hari ini kita fokus pada aritmatika.
Kemudian kata berikutnya, kita harus bisa menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri tersebut untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Contohnya ada pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Ya, ini untuk yang akan datang. Untuk hari ini, Mister punya beberapa indikator yang harus kita capai secara bersama. Sudah siap? Siap. Kita harus menemukan konsep barisan aritmatika dan menentukan suku ke n dari barisan aritmatika. Kedua, menemukan konsep deret aritmatika dan menentukan jumlah suku ke n ya dari deret aritmatika. Kemudian kita menganalisis konsep barisan dan deret pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Nanti ada beberapa contoh soal dan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Halo. Hai. Hai, halo. Hai. Masih semangat ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui proses pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menemukan konsep barisan dan deret aritmatika, menentukan suku ke n barisan aritmatika dan menentukan jumlah suku ke n deret aritmatika. Nanti kita pahami itu perbedaan barisan dan deret apa. Nanti kita pahami bersama. Serta dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, sebelumnya Mister tanya, kita tinggal di Kabupaten apa? Tangerang. Di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang memiliki stadion kebanggaan. Nah, ya, nanti teman-teman itu bisa teman-teman juga pelajari di bahan ajar masing-masing. Ya, oke. Untuk bahan ajarnya nanti Mister bagikan. Yang pertama begini, ada stadion namanya Stadion Benteng. Kenapa benteng? Karena ciri khas Kabupaten Tangerang itu benteng ya. Logo Kabupaten Tangerang saja logo benteng kan. Nah, Stadion Benteng ini adalah stadion yang terletak di Tangerang, Provinsi Banten. Stadion ini berada di Jalan Taman Makam Pahlawan. Nah, pahlawan lagi ya, sesuai dengan tema banget nih. Pada tahun 2021, nah pemerintah itu merenovasi. Perhatikan ada gambar yang kiri yang masih agak kurang bagus ya, yang kanan sudah lebih bagus. Nah, renovasi tersebut kapasitas tempat duduk juga ditambah. Nah, ada permasalahan di sini. Permasalahannya, panitia ini berencana mengadakan pertandingan sepak bola. Pada umumnya stadion pasti ada pertandingan sepak bola, walaupun sering dipakai konser ya, benar nggak? Ya. Jadi di sini panitia menerapkan pola yang disusun berdasarkan barisan aritmatika. Gini, ada 20 baris, ini masalah awal ya. Ada 20 baris tempat duduk yang mana barisan pertama itu disediakan 25 tempat duduk, barisan kedua dan seterusnya nggak diketahui. Diketahuinya barisan ke-7 yaitu 43 tempat duduk. Nah, dengan masalah ini Ananda harus menyelesaikannya dengan berbantuan LKPD. Sudah siap ya? Siap. Mister bagikan bahan ajar dan juga LKPD-nya sesuai kelompok masing-masing. Oke, LKPD-nya dipegang ya. Bagi kelompok yang bertiga, Mister harap Ananda tetap semangat, tidak usah takut ya dalam mengerjakan LKPD ini, karena kalian harus tetap mampu berkolaborasi dengan baik. Oke, yang pertama pada LKPD ini Ananda silahkan mengisi apa berarti? Kelompok ya. Oke, sebelumnya kalau sudah diisi nama kelompok, Mister ada beberapa pertanyaan dulu nih. Perhatikan ke layar. Berdasarkan ilustrasi tersebut ya yang ada di LKPD masing-masing,
informasi apa yang terdapat pada slide tersebut? Berarti kira-kira apa? Sebelum kalian tuliskan ke dalam LKPD, kira-kira informasi apa tadi sementara? Yang pertama, pola barisan aritmatika dibentuk berdasarkan apa? Stadion, posisi tempat duduk. Yang kedua, berdasarkan ilustrasi tersebut bagaimana? Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh panitia? Nah, dengan aturan tadi ada clue-nya di masalah yang stadion, maka itu dapat Ananda tuangkan jawabannya di dalam kotak LKPD. Sebelumnya, perhatikan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa, peserta didik sudah membentuk kelompok, sudah ya? Nanti Mister cek nih nama kelompoknya, kita sepakati saja berdasarkan nama pahlawan. Oke? Peserta didik mendiskusikan LKPD. Setelah ini Mister akan memberikan waktu dan memanggil Anda semua untuk mendiskusikan LKPD. Peserta didik menyelesaikan masalah pada LKPD. Di sini ada masalah yang sudah kita ulas di awal. Kita selesaikan. Peserta didik mempresentasikan. Nah, LKPD-nya dipresentasikan dan boleh ada tanya jawab dari kelompok lain. Seperti biasa ya. Perhatikan lagi. Peserta didik menyimak penjelasan materi. Setelah itu nanti ada penjelasan dari Mister dan kita terakhir ada refleksi dan evaluasi. Tentunya ada latihan individu menggunakan aplikasi Quizzes. Siap? Siap. Oke. Untuk kelompok terbaik, nah ini ada sedikit kejutan nih nanti dari misteri akan mendapatkan reward ya, yaitu berupa pokoknya suplemen tubuh lah ya. Pokoknya supaya teman-teman lebih sehat karena di akhir-akhir ini cuaca ya sudah mulai sering hujan, jadi sering batuk pilek gitu ya. Oke, halo. Hai. Halo. Oke, kita berdiskusi. Silakan dibaca terlebih dahulu dari mulai kompetensi dasar, tujuan dan petunjuk pengerjaannya. Oke, pertama apa? Tulislah nama anggota dan nama kelompok. Nah, kita pengen tahu nih nama kelompoknya. Tulis dulu nama anggota dan nama kelompoknya. Sudah? Nama kelompok ditulis di atas nama anggota ya. Oke, Mister cek dulu sebelum lanjut. Kelompok 1, namanya kelompok apa? Dr. Cipto Mangunkusumo, namanya seperti direktur pendidikan kita ya, Pak Cipto. Oke, bagus. Kelompok 2, kelompok Jenderal Sudirman, luar biasa. Kelompok 3, RA Kartini, berarti ini pencinta perempuan ya, pas perempuan semua. Kelompok ini ya, Sultan Hasanuddin. Kelompok 4, kelompok 5, Imam Bonjol, luar biasa ya. Silakan sih. Dengan adanya nama pahlawan di LKPD kita, itu mudah-mudahan menambah semangat pembelajaran kita hari ini ya. Silakan dituliskan dulu dan dibaca ulang silakan terkait masalah yang terdapat pada LKPD. Pernah kan stadion? Belum? Pernah kan? Pernah. Ada yang pernah lihat stadionnya? Kalau stadion terdekat di kita namanya Stadion Mini Rajek ya. Nah, ya. Tolong diisi pakai pulpen. Ya, jangan pakai pensil. Oke, pakai pulpen ya. Untuk mengerjakan LKPD, Mister beri waktu sebanyak 20 menit. Oke, perhatikan sambil berdiskusi, Mister beri panduan untuk yang nomor 1. Nomor 1 di sini maksudnya Ananda
Dimohon untuk menuliskan informasi apa yang kalian peroleh dari masalah di atas. Nah, silakan deskripsikan informasi apa yang menurut Ananda itu penting bisa diambil dari masalah tersebut. Gitu ya. Oke. Yang kedua, tuliskan bentuk umumnya dari suku ke N dari susunan tempat duduk pada stadion tersebut. Berarti berdasarkan stadion tadi yang diketahui urutan bangku keberapa saja, Ananda bisa memprediksikan kira-kira kapasitasnya sampai berapa. Yang terakhir, nah ini jumlah suku ke N dari susunan tempat duduk. Ini ya, kapasitas di akhir nanti suku ke N-nya rumusnya seperti apa. Kemudian yang keempat, ada suatu permasalahan baru. Nah, masalahnya apa gini? Jika panitia menetapkan harga tiketnya berapa? 15.000, murah apa mahal ini? Murah ya. Nah, tentukan total pendapatan yang diperoleh jika penontonnya terisi penuh sampai baris ke 20. Nah, berarti kalau sudah dapat S20 kalikan dengan harga tiketnya 15.000. Silakan dimulai untuk masalah kolom pertama. Ini ya. Udah dapat? Ya. Umum sudah? Masih sudah? Ya. Ada kesulitan soal ini? Oke, umum ya, berarti umum. Oke, ini informasi. RKPD kolom 1 sudah semua? Sudah. Oke. Lanjut ke kolom berikutnya. Totalnya berapa baris? Ya. Totalnya berapa baris? Bisa? Berapa? Baris tadi sampai baris ke Oke, yang mau bertanya silakan. Kolom kedua selesai? Oke, kita lanjut kolom berikutnya. Terkait jumlah suku ke N. Nah, Oh iya.
yang salah. Ingat kalau ada pengurangan dan perkalian, mana dulu yang dikerjakan? Perkalian. Ya, seperti yang salah. Oke, untuk kasus atau masalah di kolom 4. Nah, perkaliannya agak besar ya. Silakan diteliti kira-kira pendapatan panitianya berapa sih? Ada yang pernah jadi panitia di sekolah kita? OSIS mana? Alfat OSIS kan? Pernah jadi panitia apa aja apa? Oh, baru masuk ya, kelas 11 baru mulai ya. Semester 1. Bentar lagi ada ini. Ada ulang tahun Permata ya. Jadi ada gembita tuh, Gebiar Milad Permata. Nanti ada tuh kamu panitia biasanya. Atau amalan mana amalan? Nah, kalau amalan udah beberapa kali ya. Udah apa namanya? Moa kan? Atau orientasi amalan dan juga ada Bantara. Gimana rasanya jadi panitia? Enak? Sibuk ya? Ya itulah ya. Memang tugas pelajar harus seperti itu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ya silakan tanya. Boleh, boleh. Ada perkalian dengan pecahan. Boleh dikali dulu dengan menyebut, kemudian dibagi bilang, atau dibagi dulu dengan pembilang, hasilnya dikali. Boleh, silakan. 4 bagi 2 berapa? 50 tambah 18 berarti 68, ya kan? Dibagi 2 dulu, hasilnya dikali 7. Bisa, atau kali 7 hasilnya kali 2. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, tuh. Enggak, kalau kamu sudah jumlahnya, hasil jumlahnya berapa? 68. Nah, kalau ada perkalian dengan pecahan, boleh dibagi 2 dulu, dikali 7 hasilnya, atau dikali 7 hasilnya bagi 2. Sama aja. Dan susah. Kan ini 68 bagi 2 berapa? Ini. Enggak, ini 34. Ya, 34 dikali 7. Kan? Iya. Nomor ya, 68 bagi 2 34 kali itu kali. Ya. Coba kalau kali dulu baru bagi hasilnya pasti sama. Oke, kolom 3 selesai? Nah, silakan ke kolom 4 yang berkaitan dengan harga tiket. Berapa hasilnya? Itu belum dikali harga. Berapa? Ini dapat kali harganya. Mana yang nomor 4? Ini udah dapat harganya belum? Ini kali ini belum. 11.000 ya. Sudah dapat ya. Orang berapa? Masih dikalikan. Ya. Ini berapa? Per orangnya harganya berapa? Ini kali ini baru selanjutnya.
Udah masing-masing kelompok, jangan diskusi hasil akhir perkalian jumlahnya. 16 juta. Jangan bisik. Bisa kelompok lain dengar. Ini serius nih. Ya. Oke, kalau ada perbedaan dari hasil jumlah perkalian tiket ya, hasil panitia nanti itu berarti yang harus kita diskusikan. Berarti ada yang kurang teliti di sana. Lumayan besar ya pendapatan panitia ya. Oke, terakhir tulislah kesimpulan yang kalian peroleh dari permasalahan tersebut. Kira-kira apa saja yang mau disimpulkan? Kelompok ini apa aja? Untuk umum, jumlah. Oke. Kasih ini ya, kasih jumlah seluruh penonton dan terakhir apa? Perhitungan biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diperoleh dari panitia kalau semua kursinya terisi. Oke, jangan lupa di kesimpulan berarti nanti dapat apa aja? Dapat untuk umum, dapat UN, yang ketiga kan ini ya namanya jumlahnya. Nah terakhir yang tadi hasil kalian nih berapa juta tuh jumlah perolehan panitia. Iya 1.030 dikali 15.000 ini kan hasil 15.000. Kamu langsung dikata 15 juta seorang mah nggak ada yang nonton. Udah dapat 1.000 makanya. Nah, udah tulis 1.000. Dah. Ada 3 orang apa adanya yang nggak masuk? Mana simpulan? Nah satu lagi belum. Tadi jumlahnya kan ini kursinya. Nah pendapatan panitia berapa? Ya. Ketika sampai sini ya sudah ada kursi ditambahkan terakhir pendapatan panitia coba. 2 menit lagi ya. Diskusinya sesama kelompok saja, tidak dengan kelompok lain. Kelompok mana yang sudah? Nah, saya kami. Ya. Ketika sekarang Anda sudah punya nama kelompok sesuai nama pahlawan. Cipto, Mangkukusumo, Jenderal Sudirman, Kartini, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol. Kelompok mana yang sudah lagi? Lain kelompok Hasanuddin, oke. Jenderal Sudirman sudah.
Dari pesan sini. Kelompok Dr. Sucipto dan Kartini. Kelompok RA Kartini sudah sedikit lagi. Oke. Nah, kita selesaikan dulu ya. Kelompok itu sudah. Kolaborasi, percaya diri, disiplin dalam berkelompok, semuanya mesti pantau ya. Kalau ada penilaian yang pasti harus bertanggung jawab. Sebelum kita mulai urutan, siapa yang mau mengajukan maju pertama? Nah, luar biasa ya. Kelompoknya kelompok apa? Kelompok Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Yang lain siap ya, kita perhatikan. Mari kita simak penjelasan dari kelompok Jenderal Sudirman. Beri tepuk tangan dulu biar semangat. Itu yang pertama ya. Ya, silakan presentasikan. Semuanya maju ya. Biasa kanan kiri supaya bisa terlihat oleh teman-teman yang lain. Yang lain yang kelompok tidak maju harus memperhatikan, dan yang tidak jelas atau mau bertanya silakan boleh ditanyakan. Boleh menggunakan spidol jika perlu teman-teman menggunakan untuk menuliskan hasilnya. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Wih. Oke, jadi nomor 1 itu Ke audiens. Ya. yang nomor 1 itu informasi apa yang kalian peroleh dari masalah di atas. Jadi hasil diskusi kami itu pola barisan aritmatikanya dan aturan tempat duduk stadion. Nomor 2 itu Ini aja ya. Silakan dibacakan. Ayo kau baca kau. Itu dari itu ya. Baca kau tulis. Oke. Jadi bentuk umumnya itu UN sama dengan A plus kurang N min 1 B. A itu apa? A-nya itu itu suku pertama. Oke. N N-nya itu bayangnya suku. banyaknya suku. Iya, banyaknya suku. B B-nya itu benda. Beda. Beda. beda ya, beda atau se. Ya silakan. Nomor 3 apa? Oke, nomor 3 tuh Oke, yang lain tetap diperhatikan ya. Nanti ada kalau mau bertanya, berkomentar, Mister beri kesempatan. Oke, siapa? Jelasin silakan. Yang lain perhatikan lagi. Oke, jadi yang ketiga ini fungsinya tuh SN sama dengan N per 2 N dikali A plus N min 1 B. Jadi kalau SN nya itu jumlah N suku pertama. Oke. Kalau N nya itu banyaknya suku. Kalau A nya suku pertama, N banyaknya suku. Kalau B nya ini beda.
Jadi nomor 4, jika panitia menetapkan harga tiket untuk penonton pertandingan sepak bola adalah 15.000 per orang. Tentukan total pendapatan yang diperoleh jika penonton terisi penuh sampai barisan ke-20. Jadi itu Langsung hasilnya aja, tulis berapa berdasarkan kelompoknya. banyak nih. 16 juta. Hasilnya berapa ribu? Kolonial penuhnya kali 15.000. Hasilnya Hidup juga. oh pakai berapa itu nominalnya? 19 juta. 16 juta 50.000. Ribu maksudnya. Ribu ya. Terakhir kesimpulannya. Siapa yang bacain kesimpulan? Oke, jadi kesimpulannya teman-teman dibaca ini ya teman-teman ya. Iya, Lihat ya. Jadi Iya benar sekali. Jadi kesimpulannya, jumlah seluruh penonton berdasarkan tempat duduk yang tersedia adalah 170 kursi. 1.000 kira 1.000 ya kalau mau kursi. bertanya. Terus Udah. udah, terus itu aja. Ya. Oke. Kasih kesempatan MC. Sekian dari Jangan sedih dulu. Oke, sini saya terangin. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang Cipto Mang Susumo Oke, jadi yang 1.700 nih. 170. 1.070 nya memang maaf typo ya. Oke, jadi 1.070 ini dapat dari rumus ini juga seperti biasa ya guys ya. Oke, jadi ini S kan 20 nih. Kenapa 20? Kan menurut Karena dari 20 kursi yang baris ya. terus Jadi 20 per 2. Ini masukin ke rumusnya. Kan ini yang 20. Ya, masukin. Oke, lanjut. Kan ini duanya nih, 2. Nah, baru hanya kan 25. 25 itu apa tadinya? Oh, dari mana 25. 25? Dari mana itu? Oke, jadi 25-nya itu terdapat dari tempat duduknya. tadi barisan Barisan per iya, tempat duduk. barisan pertama. Ya. Ya 20 25. Oke, 25. Terus apa lagi? Plus dan dimasukin lagi nih N-nya ini kan 20. Nah, dimasukin ini rumusnya 1. Oke, B-nya. Punya berapa? B itu apa? B-nya 3, itu B-nya tuh B. Beda. Oke, tahu juga ya teman-teman ya. Nah, Itu berapa? 3. 3 ya bedanya ini apa ya? Dari mana? Dapatnya dari baca dong. Kan ini. Cara mengetahui 3-nya gimana, Kak? Tuh ada pertanyaan Dari lagi. itu tuh. Bedanya Dari apa ya nih? Oh ya dari bedanya ya beda. dari 1 ke baris 2. Udah makan waktu yang lama Ya, sekarang waktu ya. terus. Iya, oke, yang ini 20 kan dibagi jadi 10, oke. Nah, 25. Sabar, ingat satu-satu dulu. Ya. Dan langsung bro. Jadi 50 langsung Mak. Ya langsung aja ya. Waktu kita 19. satu kelompok itu maksimal 5 menit. Ini udah 5 menit hasilnya. Sampai 20 menit bisa. Habis nanti yang lain apa bagian? Oke. Nah, di sini yang terdapat nilainya nih. Yang 10 dikali 107. Nah, ini hasilnya. 1000. Nah. Oke, cukup dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ya. Kelompoknya sangat bersemangat dan mampu menjawab pertanyaan. Hanya kita ambil waktu jadi harus bisa disetting dengan tepat ya. Yang berikutnya silakan. Oke, kita lihat kelompoknya RA Kartini terlebih dahulu. Silakan kita pertanyaan kelompok RA Kartini.
Dua Mister simpan ya. Nah, silakan lanjut ke kelompok RA Kartini. Silakan yang mau menuliskan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Kartini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ya, nggak usah perkenalkan teman-teman. Ya, seperti kelompok satu. Silakan terserah kalian cara presentasinya diserahkan. Jadi yang kolom pertama itu yang jawaban pertanyaan pertama, informasi apa yang kalian peroleh dari masalah di atas? Sama kayak kelompok apa namanya? Jenderal. Jenderal Sudirman, jawabannya pola barisan aritmatika dari aturan tempat duduk stadion. Yang kedua, tulisan bentuk umum suku KN atau UN dari susunan tempat duduk pada stadion tersebut. Akan ditulis bentuknya. Tulis. Yo, waktunya 3 menit lagi. Times up. Jadi itu bentuk umumnya Itu rumus dari apa? dari suku KN. Langsung ke nomor 3, tuliskan bentuk umum jumlah suku KN atau SN dari susunan tempat duduk pada stadion tersebut. Jadi bentuk umum jumlah suku KN itu seperti ini. Oke, untuk kelompok, perhatikan yang lain ya. Untuk kelompok RA Kartini menjawab penjumlahan dari U1 sampai U7. Ya, berarti ada perbedaan ya sedikit dengan kelompok yang tadi, yang Jenderal Sudirman. Nanti tanya jawabnya. Berikutnya, yang nomor 4. Jika panitia menentukan harga tiket untuk menonton pertandingan sepak bola adalah 15.000 per orang, tentukan total pendapatan yang diperoleh jika penonton berisi penuh sampai baris ke-20. Berapa? Sebutkan, silakan. Disebutkan dulu boleh. 16 juta 50. Oke, berapa? 16 juta Oke, kita simpan ya jawaban untuk kelompok RA Kartini 16.050.000. Berarti masih sama. Terakhir. Kesimpulannya? Kesimpulannya jumlah seluruh penonton berdasarkan tempat duduk yang tersedia adalah 1.070 kursi. Terus? Udah, itu aja kesimpulannya. Oke, yang lain silakan terbuka sesi tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya ya? Kelompok lain? Dijawab. Kesimpulannya barangkali ada yang ditanyakan. Cukup? Oke, sudah katanya cukup. Silakan ditutup. Cukup. Sudah katanya. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. sebelum ditutup pantun dulu dong. Nah, ini yang kita tunggu nih ya. Kita bilang cakep ya. Enggak mau. Raja pantun kita nih. Matahari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu konsisten dengan pantun. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Silakan. Nah, duluan kelompoknya apa tadi lupa Mister? Imam Bonjol. Boleh satu orang presentasi, satu orang lagi sudah menuliskan untuk mempersingkat waktu ya. Jadi yang nulis tetap tulis.
Yang lain perhatikan. Awas jangan menghalangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, kita nih ada pantun nih teman-teman. Tadi kan penutupan. Sekarang pembukaannya. Oke. Cakep ya, cakep. Banyak sekali karang. Karang masuk ke dalam kekayaan lautan. Jangan pura-pura gagah dan garang. Jika tidak berani seperti pahlawan. Sama pahlawan kayaknya. Jadi dari kami sini akan menjelaskan hasil diskusi kami kepada MC saya kepada yang menjelaskan di Oke. Saya perhatikan. Di sini yang pertama ada informasi apa yang kalian peroleh dari masalah di atas. Setelah kami membaca tentang permasalahan stadion tadi, kami menemukan pola barisan aritmatika dari aturan tempat duduk stadion. Itu dari panitia. Yang kedua, tuliskan bentuk umum suku ke N, UN dari susunan tempat duduk pada stadion tersebut. Bisa dituliskan? Kalau sama nggak apa-apa, langsung aja berarti. Sama nggak? Sama, Sama. nih. Oke, N baik, sama. dengan A plus N min 1 D. Oke. Terus yang ketiga, tuliskan bentuk umum jumlah suku N dari susunan tempat duduk pada stadion tersebut. Sama atau beda? Beda. Oke, berarti silakan. Apa? Nanti udah kita simpan ya bentuk umumnya tadi. Nah, ini rumus untuk yang soal ketiga untuk menjawabnya. Kemudian yang keempat itu jika panitia menetapkan harga tiketnya tadi berapa teman-teman? 15.000. Bukan total pendapatan yang diperoleh jika penonton terisi penuhnya sampai barisan 25. barisan ke 20. Iya. Jadi pendapatannya itu yang kami temui ini pendapatan untuk panitianya. Ini pendapatan untuk panitianya yang kami temui. Ini tadi sama dengan sama semuanya ya tadi. Berapa berarti? 16.050.000. Sama ya? Kesimpulannya, jadi jumlah seluruh penonton berdasarkan tempat duduk yang tersedia adalah 1.070.000. 1.000. Ya, itu sudah. Kursi dan pendapatan panitia adalah ini yang kami ketemui. Ada dua kesimpulannya ya. Yang pertama tadi kursinya berapa? 1.070 apa sejuta? 1.070 mah sejuta kursi ya. Pendapatan panitianya? 18 juta. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Jelas? Apa yang mau bertanya? Jelas. Jelas Ya, oke. Kelompok lain udah nggak sabar, dua lagi mau maju bertanya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita wabarakatuh. pertanyaannya mana? Halo. Hai. Halo. Semangat ya. Masih. Kelompok yang maju keempat. Oke, silakan kelompoknya Sultan Hasan. Coba pertanyaan dulu biar dosen nggak mau.
mulai presentasi kami ada pantun nih. Iya. Kan? Iya. Orang penting berangkat pagi. Cakep. Gaya yang keren seperti marmut. Cakep. Good morning, selamat pagi. Cakep. Jumpa lagi dengan kami yang imut. Sarang imut. Oke, perhatikan. Siap. Jadi ini berdirinya kami sini kami akan mempresentasikan hasil tempat kerja kami. Jadi informasi nomor 1, informasi yang kami dapat sama seperti kelompok yang lain tadi. Kami dapatnya pola barisan aritmetika dan aturan tempat duduk stadionnya. Yang kedua, Kedua tentang bentuk umum. Majuan itu ada enak. jadi ini adalah rumus untuk mencari suku ke n-nya. Yang ini rumus untuk mencari jumlah suku ke n-nya. Terus yang ini kalau sudah itu Lalu nomor 4. nomor 4-nya, jika panitia menetapkan harga tiket untuk menonton pertandingan sepak bola adalah 15.000 per orang, tentukan total pendapatan yang diperoleh jika penonton terisi penuh sampai baris ke-20. Jadi ini cara kerjanya tuh pakai rumus yang ini. Siap. Berapa hasilnya? Terus kalau udah ketemu dimana itu kan 1.000 Yep. 1.070 ya. Yes. Terus kan ditanya pendapatan itunya, pendapatan panitianya. Jadi pendapatannya tuh dikali sama yang 15.000 tadi. Jadi hasilnya itu kami katanya jadi kesimpulan yang saya sampaikan tadi itu jumlah seluruh penonton berdasarkan tempat duduknya, yang tempat duduk yang tersedia itu 1.070. Terus pendapatan panitianya 16.050.000. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, yang bertanya silakan. Yang rumus umum jumlah UKN itu kan sampai U7. Cara cari U sampai U7 itu gimana? Ini yang ini tuh cara carinya pakai rumus ini. Oh iya. Oh iya. Kalau yang nilai SN N/2 itu nilainya berapa? Yang ini, Ya. Jumlahnya ini, yang di atas tuh. yang ini. Iya. Itu yang bawah yang nomor 3. Nah, si jumlahnya berapa? Cara cari ininya. Bukan. Terus Enggak yang nomor N ini. N/2. Iya. oh alah. Apa? Untuk Oh N2. maksudnya ini. Iya. Cara menjabarkan rumusnya. Iya. Oh, Iya. alah. Itu pertanyaan tadi. Oh iya, sama. Oke, begini ya. Tadi kelompoknya Sultan Hasanuddin kan menuliskan U1 sampai U7. Ya. Berarti artinya ini untuk berapa suku pertama? 7. Berarti yang dicari nanti S7 gitu. Oh, oke. Boleh dijabarkan? Perlu dijabarkan apa? Mau dijabarkan nggak? Ya. Ya. Cukup lah cukup. Ya. Cukup. Boleh? Apa tuh? Udah kan? Simpulan udah ya? Terus
dimulai. Dibucin ya belum begini ya. Udah tutup salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah waktu lagi, silakan kelompoknya TikTok. Kalau kelompok terakhir udah ini ya, Udah full masukan. banyak masukan, sudah banyak jawaban. Silakan siapa isinya, siapa yang mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Teman-teman, kami juga punya pantun nih. Mau dengar nggak? Apa tuh? apa tuh? Isilah taki dengan minyak. Cakep. Membakar semak-semak. Cakep. Presentasi ini tak banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa disimak. Kita lihat nih, katanya kan nggak banyak-banyak, kita lihat nih banyak kan? Kan? Satu, yang tanya informasi apa yang kalian peroleh dari masalah di atas. Satu, pola barisan matematika dari aturan tempat duduk stadion. Dua, tuliskan bentuk umum suku ke N dari susunan tempat duduk pada stadion tersebut. Jadi ini ya rumus umum jumlah suku N yang tadi ditulis oleh kelompok. Nomornya. Kelompok urutan asal. Asal di sini. Ya. Jumlah suku ke N. Dan ini juga apa sih? Bidol. Itu ceritanya bro. Ya, jadi ini adalah rumus umum dari jumlah suku ke N. Dan dengan rumus ini kita bisa mendapatkan total kapasitas dari stadion tersebut yang berkapasitas Disebutkan. 1070. Dan juga bisa mendapatkan total pendapatan yang harganya itu 16.050.000. Oke, silakan ditulis sama ya. 16.050.000 terakhir. Kesimpulannya, jadi jumlah seluruh penonton berdasarkan kursi adalah 170 dan jumlah seluruh penonton jika terisi penuh maka akan mendapatkan pendapatan 16.050.000. Oke, yang lain kelompok terakhir sudah presentasi, ada yang mau bertanya? Cukup? Kan semuanya udah paham ya, karena ini materinya udah berulang kali dijelaskan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Udah selesai. Sebelum menutup presentasi, ada lagi pantun nih, mau denger gak? Belum. Hari Senin bersih-bersih, bendera biar berkibar. Sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya, terutama dari hasil diskusi Anda semua hampir semuanya sudah tepat
atau sudah benar. Bisa sedikit ulas ya. Silakan diperhatikan. Yang pertama, betul sekali Anda semua. Informasi yang kita peroleh berarti adalah pola barisan aritmatika dan juga pola aturan tempat duduk di dalam stadion. Stadionnya namanya stadion apa? Benteng atau di Tangerang. Kemudian yang kedua, bentuk umumnya. Kalau Ananda sudah dapatkan bentuk umum, ya berarti kan Ananda tadi bisa dapat U1 atau baris pertama, U2, baris kedua sampai U ke terakhirnya berapa? 7. Ya, kalau di soal yang diketahui U1 sama U7. U1-nya berapa? 25. U7-nya 43. Nah, berdasarkan pola tersebut teman-teman sudah dapat bentuk umumnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Yang mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah jumlah banyaknya suku, dan B adalah beda selisih dari antar sukunya, gitu ya. Kemudian nomor 3 juga tadi sudah benar. Jadi begini, nomor 3 ini kita sebelumnya kan belum tahu kan apa namanya suku ke-20 itu berapa, suku ke-19 itu berapa gitu kan. Nah, dengan cara manual pun sebetulnya bisa seperti tadi kelompoknya Jenderal Sudirman kalau nggak salah ya. Mereka menuliskan U1 tambah U2 terus sampai U7. Berarti kalau ada 20 baris sampai U ke 20. Capek nggak? Capek. Kalau ada 1000 baris nanti sampai U1000 dong. Nah, maka untuk mempersingkat dan mensiasati perhitungannya dibuatlah rumus suku ke N dengan Sn sama dengan, sudah benar semua tadi, N per 2 dikali 2A plus N1 kali B ya. Teman-teman bisa baca di namanya modul ajar atau bahan ajar yang sudah Mister bagikan di sana. Dan ternyata jumlah semuanya ada 20 baris. Berarti total kursinya ada berapa? 1070 kursi. Andaikan laku semua per kursi tiketnya 15.000, maka hasilnya diperoleh sama panitia 1 juta berapa? 16 juta 50.000. Besar tidak? Besar. Kalau ukuran pertandingan lokal seperti itu ya sudah cukup besar. Tapi kalau yang skalanya nasional, tiketnya itu bisa berbagai macam ya. Ada yang kelas VIP, ada yang VVIP, ada yang di ekonomi ada juga ya. Pokoknya yang paling murah itu ekonomi. Oke, berikutnya ini berarti sudah ya. Kalau kita bahas ulang untuk barisan aritmatika, perhatikan dari Mister. Kalau teman-teman punya U1, U2 sampai UN itu merupakan suku barisan aritmatika dengan rumus ciri-cirinya ada di B. Nanti yang membedakan dengan geometri. B itu apa? Beda. Beda itu adalah selisih antara U1 dengan U2. Ya. Kalau teman-teman misalkan mau mencari beda itu bisa diperoleh dari U2 dikurangi U1. Atau berapa lagi? U3 dengan U4. Ya, kalau mau U4 berarti dengan U2. Seterusnya itu kalau mau mencari beda. Nah, misalkan teman-teman punya suku pertama ya untuk A, kemudian teman-teman punya beda, teman-teman bisa mencari suku yang ke N atau N itu berapa sih? Ya sesuai nanti yang kita inginkan suku ke N. Kalau N-nya ada 100, ya tinggal dicari suku ke 100-nya berapa. Jadi kita itu selain bisa tahu prediksi nanti suku ke 100-nya berapa, nah melalui deret aritmatika kita bisa tahu jumlah N suku pertamanya, gitu ya. Oke, untuk contoh soal perhatikan nih. Ada 3 soal contoh yang pertama. Tentukan suku ke 100 dari barisan aritmatika berikut. Perhatikan berapa angkanya? 5. Titik-titik. Nah, berarti kan kita harus cari tahu apa dulu suku pertama. Berapa suku pertamanya? 5. Bedanya? 3. Suku ke 100-nya yang kita cari tinggal kita masukkan U100 sama dengan 5 ditambah 100 N-1 ya. Berarti 100 kurangi 1 ya, U100 sama dengan 5 ditambah 100 dikurangi 1 dikali bedanya berapa? 3. Hasilnya 5.
302. Ini suku keberapa? Suku ke 100. Bisa dipahami ya? Itu juga untuk contoh yang kedua. Banyaknya suku dari, nah kalau ini bedanya titik-titiknya yang tidak diketahui, tiba-tiba ada suku terakhir aja. Berarti dari barisan ini ada berapa suku gitu kan? Berarti yang dicari apanya? N-nya. Berarti kan kalau dari rumus UN, apa tadi rumus UN sama dengan A plus N min 1 B. A-nya ada, UN-nya ada, B-nya ada, yang dicari adalah N-nya. Maka kita gunakan substitusi saja ya ke rumus. Perhatikan di depan ada UN, U terakhir adalah 75. Padahal belum tahu N-nya itu ada berapa. Tapi kita sudah tahu suku terakhirnya. 75 sama dengan, dimasukkan saja A-nya berapa selisihnya? 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12, berarti bedanya 3. 3 ditambah N min 1. Nah, N biarkan tetap N, dikali beda tadi 3 ya. Nah, sekarang tinggal turunkan saja 75-nya sama dengan 3 ditambah. Nah, N min 1 kali 3 berarti kali pelangi. 3 kali N? 3N. 3 kali min 1? 3. Negatif 3. Maka yang 3 di depan dengan yang min 3-nya akan apa? 3 sama 3 ini habis ya. 3 positif sama negatif berarti sama dengan 75 sama dengan 3N, maka N sama dengan 25. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nomor 3 kita next saja. Kemudian untuk deret. Nah, kalau deret ini ya tadi, kalau tadi barisan itu ciri-cirinya pakai tanda apa? U1. Apa ini? Koma, U2, koma, U3, dan seterusnya kan? Nah, kalau deret apa bedanya? U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai suku ke N, gitu ya. Karena tambah berarti ini mendeskripsikan jumlah N suku pertama. Teman-teman bisa pakai rumus yang tadi teman-teman bahas sendiri atau rumus N per 2 dikali A plus UN, boleh ya. Kita langsung ke contoh soal aja. Diketahui rumus suku ke N suatu deret aritmatika adalah, nah ini rumusnya diketahui, UN sama dengan apa katanya? 6 min 2N. Apa yang ditanya? Hitunglah jumlah 20 suku pertama. Berarti apa? Karena UN udah diketahui, pakai rumus yang pertama tadi ya. Nih yang N per 2 dikali A plus UN. Tinggal masukin kan? N per 2, N-nya berarti ada berapa? 20. N per 2 dikali A-nya berapa? 4. 4 dari mana? Dari sini nih. U1 sama dengan, kan kita punya UN. Ini kita punya UN ya, bukan ujian nasional ya. Nah, punya UN sama dengan 6 dikurangi 2 kali N, itu N-nya. Berarti kalau U1 tinggal ganti N-nya dengan 1. 6 dikurangi 2 kali berapa? 4. Nah, kurangi 2, 4. Berarti kalau U1-nya 4, berarti U1 juga sama dengan apa U1 itu? Suku pertama. A itu pertama, berarti U1 sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 4. Gitu kan? Maka didapatlah 20 per 2 dikali 4 ditambah tadi UN-nya. Berarti U keberapa yang kita cari? Kalau S20 berarti U20. Berarti gimana? 6 dikurangi 2 kali 20 berapa? 6 dikurangi 40 min 34. Masukin ke sini ya. 20 per 2 dikali 4 ditambah, nah plus min berarti apa? Ada plus ketemu dalam kurung min berarti min. 4 dikurangi 34 min 30. Min 30 dikali 20 per 2, 20 per 2 berapa? 10. Min 30 kali 10 min 300. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah negatif 300. Jadi jumlah itu tidak selalu
Positif ya. Kalau dia barisannya ke semakin kecil, berarti jumlahnya bisa nanti semakin kecil ya. Jadi negatif 300 bisa aja ya. Jadi nggak harus selalu positif seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke. Nah, sekarang karena sudah diberi beberapa contoh dan juga penjelasan, saatnya Hai. Yakin ya kalian mau bertanya ya? Berarti sudah siap Mr. Anggap untuk menjawab soal di halaman quizisnya. Silakan teman-teman di scan yang ada di papan tulis. Maju ya, yang nggak jelas maju dulu biar jelas scan benarnya QR code-nya. Bisa nggak di scan? Nih, bisa bersih dulu layarnya. Ada 3 soal di quizisnya. Silakan Anda buka. Oke, Mister beri waktu. Soalnya bukan TG ya. Iya. Oke, gampang kan? Ini soalnya belum hot. Oke, yang loadingnya lama. Jawaban muncul udah ya. Jawab. Waktunya otomatis di set di soal, jadi Mister tidak kasih tahu, kalian bisa tahu sendiri di halaman bisnisnya.
bagi yang fisiknya lemot atau bermasalah, ada di layar ya untuk soal nomor 1. Yang tadi Mister sudah bagikan, boleh ditulis di lembar tersebut jawaban latihan soalnya. Nomor 2, nomor 3. Oh gitu sih. Ya, Cara-caranya juga Ustaz. jawabannya aja. Gitu sih. Ya kan kalau di puisi sudah jawabannya. Kalau sekarang Ananda silakan bisa menuliskan langkah penyelesaiannya. Dan juga teman-teman tuliskan di sana refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Dari mulai tadi UN itu apa, SN dan seterusnya. Dengan keterangan UN itu apa, A-nya apa, B apa. Oke, di bawah pengumuman. Nah, ini ditunggu-tunggu ya. Apa ini? Kelompok terbaik. Oke. Sudah siap? Berdasarkan penilaian keseluruhan oleh Mister ya, selaku guru matematik pada hari ini, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok Sultan Hasanuddin. Oke, selamat kepada kelompok Sultan Hasanuddin ya. Nanti akan mendapatkan reward dari Mister yaitu susu beruang. Ya. Sehat ya. Oke, sudah semua? Sudah. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, Anda semua nanti dikumpulkan ya nomor ketua kelas, silakan dirapikan mejanya. Di mana kita di akhir pembelajaran minggu depan atau ini kan ke Sabtu ya, mulai Senin kita belajar lanjutannya yaitu barisan dan deret geometri. Dan nanti setelah itu baru kita ke peristiwa aplikasi dalam barisan. Ada yang ditanyakan? Dan juga refleksi dirinya. Setelah ini Alfa Mister minta untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan. Sabar dulu, sabar. Latihan ya. Silakan Alfa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan di jalan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa disiapkan untuk pertemuan yang berikutnya ya tentang barisan dan garis geometri. Kurang lebihnya mohon maaf dari Mister. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.